Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Sutrisno SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas maupun ulangan harian. Jika nilai sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau biasa disebut teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau belum, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya mempelajari pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan ketulusan hati. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik, karena setiap anak terlahir unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada muridnya. Selanjutnya,
Saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan mengenai kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.